Hai guys, welcome back to my channel Kimtan PHD. Ya, senang sekali ya gue bisa kembali menyapa kalian. Tentunya hanya di channel ini yang akan ngebahas semua pengalaman pribadi gue dalam bertemu dengan cowok-cowok, khususnya cowok pelangi ataupun cowok lurus yang bisa diajak belok. Asik. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu bahagia ya dimanapun kalian berada. Yang pastinya tetap semangat dan selalu positif dalam mengejar cita-cita. Di video kali ini gue bakal kembali nge-share sebuah pengalaman menarik yang pastinya buat kalian simakin dari awal sampai akhir. Mungkin dulu-dulu ya, kalau kalian pernah nonton video gue waktu itu yang tentang ngebahas salah satu cowok yang itu tuh inceran gue banget gitu loh. Inceran gitu kan, tapi dia itu selalu nemuin Kang Pijit. Dan Kang Pijitnya ini adalah seorang ibu-ibu. Dan ini adalah kejadian kedua kalinya setelah waktu itu kita sempat main. Dan kejadian ini lucu banget sih. Pokoknya agak-agak gimana, tapi akhirnya penasaran kayak gimana ceritanya. Ya udah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke deh, mari kita mulai. Siapin tisu, siapin tempat yang nyaman. Malam itu tepatnya malam Jumat loh. Kosan gue masih ya ngebuka pintu lah ya, karena gue emang selalu tutup pintu sekitar jam 11-12, jam 1 ke bawah deh gitu. Pokoknya gue selalu open the door gitu sampai gue pengen tidur deh gitu. Ketika jam setengah 9 ada yang buka gerbang. Gue pikir siapa, pas dilihat si dia guys yang dulu pernah main sama gue. By the way nih, setelah gue main sama dia waktu itu kita lose contact, kita jarang ketemu lagi dan jarang komunikasi lagi. Gimana tuh rasanya ketemu lagi waktu itu, Kim? Rasanya agak-agak grogi dan salting. Padahal sih udah saling menikmati ya. Cuman kenapa grogi gitu? Mungkin karena emang sudah lama gak ketemu ya. Terus ketika itu gue lihat mukanya, tapi dia nggak ngelihat gue. Cuek lagi nih orang, sama seperti dulu gitu. Ya udahlah, palingan juga dia kesini pengen dipijit gitu kan. Gak akan jauh-jauh dari hal itu. Hati gue sih sebenarnya agak kesel sih ketika dia agak jutek sama gue. Kenapa dia malingkan muka? Emang salah gue apa gitu? Toh kita udah pernah ngelakuin hal itu bersama juga. Oh, dia mau pura-pura melupakan gitu ya. Hey, pengalaman itu gak akan pernah hilang dari ingatan lo. Dalam hati gue bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba dia balik lagi. Hah, kok balik lagi? Oh, mungkin si Kang Pijitnya gak ada. Terus dia pulang. Udah berlalu gitu aja. Jam setengah 10 selang sejam, tiba-tiba dia datang lagi dan seperti biasa gue tengok, oh dia lagi kesini lagi, mungkin penasaran kali ya, pengen dipijat kah atau mungkin pengen lebih kah, gue sih nggak tahu gitu. Terus dia kesana lagi. Beberapa saat ketika dia nyamperin tempat kamar Kang Pijit itu, tiba-tiba hujan turun guys, hujan turun langsung gede gitu kan dia itu ke kosan gue itu kan nggak pakai kendaraan, jalan kaki. So ketika hujan turun itu ya kehujanan, jadi dia tuh istilahnya kejebak hujan gitu loh. Waduh, udah orangnya nggak ada, dia kejebak hujan, rasain loh gitu kan dalam hati gue. Terus kan gue kepo kan, gue tengok ke sebelah kanan, dia lagi nunggu depan pintunya. Segitunya banget ya, sampai nungguin seorang Kang Pijit di depan pintu kosannya gitu. Menurut gue sih itu hal yang lebay deh gitu, apalagi malam hari itu. Mungkin karena alasan kehujanan, kejebak hujan kali ya. Jadinya dia nunggu depan pintunya. But for what gitu ya? Emang nggak boring? Emang nggak bosan di sana? Gak ada siapa-siapa. Ya kalau andai aja lo sama gue menjalin hubungan baik setelah main waktu tempo hari itu ya, mungkin lo bisa main ke tempat gue ajak ngopi, gue ajak ngerokok bareng. Tapi kan lo nya malah mutusin komunikasi gitu aja. Ya udah, gue pun akhirnya cuek. Tapi lama-kelamaan tuh hujan gak berhenti-berhenti guys masalahnya. Dan pasti bakal agak lama nih hujan sampai tengah malam. Mungkin dia mau pulang takut kehujanan juga, malah ribet gitu kan. Ya udah, akhirnya gue tengok lagi. Dia lagi nunduk sambil main handphone gitu kan. Karena beberapa kali gue perhatiin dia kayak bete gitu, dan kasihan juga sih kadang-kadang gitu ya. Yaudah deh, akhirnya gue iseng aja nyamperin dia. Terus gue langsung bilang sama dia, emang gak ada ya Kang Pijitnya? Dia langsung kaget kayak yang salting gitu. Dia manggut, ya nggak ada katanya. Oh ya udah, nunggu di situ aja, daripada di sini bete gitu kan. Yuk sambil ngopi. Oke, thank you katanya. Udah nggak usah nggak enak, ayo sini aja gitu kan. Iya ntar ke sana.
Ya udah kalau gitu balik ke kosan karena dia bilang kayak gitu. Ya udahlah gitu ya, gue nggak maksa juga toh. Gue pun juga agak-agak, walaupun jujur gue juga pengen lagi, tapi ya karena dianya gak respect, jadi buat apa gitu gue harus ngerepin yang kayak gitu. Ketika gue lagi asik-asikan ngopi sambil main handphone dan ngerokok, tiba-tiba ada suara sandal datang. Pas gue lihat, ternyata dia guys. Dia akhirnya nyamperin juga ya. Awalnya sih dia duduk di teras luar gitu. Dia nggak masuk ke dalam awalnya. Udah akhirnya gue pun tawarin dia masuk. Sini dong masuk, jangan di luar. Bengong aja gitu, dia senyum kayak malu-malu gitu kan. Padahal kita udah saling pernah main, jadi ngapain mesti sanggung lagi gitu kan. Udah sama-sama tahu kok gitu permainannya, dalemannya gitu. Jadi ya santai aja, padahal tuh gue juga nggak akan ganggu lo juga gitu. Ya akhirnya gue paksa, akhirnya dia masuk. Ya udah akhirnya gue bikinin kopi. Waktu itu sih jujur li, gue ada sedikit trik yang sedikit, kenapa tuh? Ada trik yang sedikit berani dan nekat gitu. Gue kan punya sebuah apa ya, benda yang bisa bikin cowok tuh bangkit, bisa menambah apa rasa pengen gitu guys, buat dituangin ke sebuah minuman. Ya udah deh, berhubung dia ada di sini dan gue tawarin kopi, dia mau, gue campurin dikit deh gitu, kali aja dia bangkit dan nantinya gelisah, bisa deh gue ajakin lagi main. Itu sih udah planning kayak gitu guys. Kopi pun dituang, itu pun gue aduk, jadi kan kayak emang bener-bener buat membangkitkan gitu ya rasa itu buat para cowok gitu. Ya udah akhirnya gue pun suguhkan tuh kopi, kita ngobrol. Gue awalnya basa-basi sih, gimana kabarnya, baik, kenapa jarang ketemu, sekarang sibuk katanya, WA-nya udah nggak aktif. Udah, padahal sih bukan nggak aktif ya, gue tahu lo tuh ngeblok gue. Gue kesel juga tuh kadang-kadang kalau misalnya alibinya begitu guys. Ketika sambil ngobrol pun ya cuaca hujan belum reda juga, dan kopi pun udah mulai dia seruput berkali-kali, bahkan hampir setengah gelas dia udah habisin. Pengalaman gue ketika mencoba itu kurang lebih 20 menit itu akan ada reaksi. Itu udah pernah gue coba ke beberapa cowok pelangi juga, dan bener semuanya hampir sama, kurang lebih 20 menit. Dan gue pun ngitung tuh setelah dia minum, gue pengen tahu kayak gimana ntar reaksinya gitu kan. Kita pun ngobrol basa-basi gitu kan, terus gue sambil muji-muji dia, ngayu-rayu dia gitu, padahal kangen loh gitu, kangen pengen kayak dulu, tenang aja ntar gampang ini mah, gue bilang gitu kan. Dia senyum lagi gitu. Ya udah, semua pokoknya gue tuh mengulur-ngulur waktu supaya tepat di 20 menit deh gitu. Tibalah 20 menit guys, dan gue ngeliat sih dari gelagatnya dia udah kayak agak gelisah gitu. Dari mana lo liatnya Kim? Dari gerakan kaki kanan dan kirinya. Dia kan duduk itu kan selonjoran, badannya nyender ke tembok kayak gini, kakinya nyelondor ke depan sambil main handphone nih. Kaki kanan kaki kirinya tuh saling digonta-ganti gitu, kayak orang nggak bisa diem gitu loh guys. Kayaknya ini udah mulai reaksi nih gitu. Beberapa saat gue perhatiin fix nih ya, dia udah mendapatkan reaksi itu guys. Yakin banget 99% gue bisa meyakinkan itu. Ya udah, gue pun setelah dia tahu lagi gelisah kayak gitu, gue pun deketin dan pindah duduk posisi gue ke sampingnya dia. Terus setelah kayak gitu gue langsung bilang kayak gini, ngapain sih mesti di masa sama dia, sama gue aja, gue juga bisa kok kayak gitu mah. Dia cuman senyum aja, pokoknya nggak banyak ngomong deh, dia banyak aja diem senyum gitu kan. Orang tuh emang bener-bener cool banget guys, gak banyak bicara yang nggak gimana gitu. Terus setelah gue lihat perhatiin tuh dia makin kayak, tadi kan kakinya yang gelisah gitu ya, sekarang tangannya tiba-tiba dia geleng-geleng gini kayak pegel-pegel gitu. Terus misalnya udah mulai bereaksi nih gitu. Ya udah akhirnya gue pun dengan beraninya tangan gue nempel ke kakinya. Awalnya sih gitu, awalnya sih cuman gitu doang, dia diem aja. Terus padahal kangen loh, gue sambil mencoba merayu gitu kan, muji-muji gitu kan. Terus gue bilang makin ganteng aja bla bla bla. Dia diem aja guys. Apakah mungkin dia sudah mulai nyaman dengan apa yang gue lakuin dengan tangan gue itu gitu kan. Ya udah akhirnya dia pun makin lama diem. Ya udah, karena gue udah tangannya naik turun ya ke area kaki kirinya kan, dianya diem aja.
pada saat itu akhirnya gue beranikan diri buat berhenti di tengahnya, sambil gue bilang gini, sambil tangan berhenti di titik tengah itu bilang kayak gini, kangen loh, pengen ngerasain ini lagi gitu. Dia ngelirik ke gue, senyum dan diem aja. Itu udah kode banget, dia pasti mau dan gak akan pernah gagal lagi. Udah, akhirnya gue pun tutup pintu, kunci pintu, dan gue langsung buru-buru open area atas dan area bawah. Jadi gue yang full duluan. Bodo amat sih waktu itu. Gue pun mulai nurunin area bawah dia guys. Dan ternyata pas ketika gue turunin, wow, udah setengah bangkit. Dan ketika gue pegang, ya makin bangkit dan makin nya tuh keras gitu. Semangat banget tuh. Lalu akhirnya gue pun langsung karaoke, dan area atas dia sih belum full juga, cuman bawahnya doang gitu ya. Pokoknya gue di sana ngelakuin karaoke yang bener-bener selama ini gue pengenin lagi gitu. Akhirnya kejadian lagi, dan dia pun juga enjoy menikmatinya. Dan beberapa saat kemudian dia pun mengeluarkan ekspresi, mungkin efek dari itu tadi kali ya. Jadi dia lebih berani buat berekspresi guys. Setelah kayak gitu gue langsung request sama dia, buka aja dong area atasnya. Dia cuman diem, senyum, dan nurut. Akhirnya gue dan dia pun sama-sama full, dan setelah dia full, dia pun akhirnya rebahan. Karena tadi ketika dari awal gue mulai karaoke, dia kan masih nyender. Tapi sekarang karena kita udah sama-sama full, dia rebahan, ya udah gue lanjut karaoke. Gue karaoke, dia nyember kayak gini gitu kan. Ya udah, setelah kayak gitu gue makin berani karaoke-nya, gue makin total gitu guys. Karena dia diem aja, untungnya gue udah ready tuh yang namanya pelumas gitu ya. Ya udah gue lanjut deh. Ketika dia lagi lagi bener-bener keras banget, saatnya gue mulai ngelakuin adegan yang gue pengenin selama ini. Ya udah, dari posisi dia rebahan, akhirnya gue pun mulai dudukin. Rasanya gimana tuh Kim? Rasanya ya karena orang yang gue suka banget ya, rasanya tuh bener-bener walaupun agak sedikit nggak nyaman, tapi nggak lama sih. Kesananya malah enjoy, nyaman, dan enak. Ya udah lanjut, akhirnya gue pun ngelakuin gerakan-gerakan bikin dia supaya nyaman, enjoy, dan akhirnya dia yang berani ngelakuin gerakan itu buat gue. Itu kan beberapa saat kan gue di atas ya. Ya udah, akhirnya setelah agak pegel, gue tarik dia supaya dia akhirnya yang pindah di atas. Dan setelah posisi kayak gitu ya keluar sudah deh jurus-jurus andalannya, dan gue pun dibikin kayak kewalahan dan keenakan gitu. Aduh, pokoknya bener-bener deh malam hari itu gue hoki banget. Padahal gue nggak kepikiran mau main sama dia lagi, tapi ternyata takdir berkata lain guys. Setelah gaya kayak gitu, gue giring dia supaya dia mencoba gaya ngebelakangin. Akhirnya dia pun mau nyobain kayak guguk. Ternyata ketika gaya kayak gitu dia malah makin kayak keenakan, karena gue dengar dari ekspresi suaranya guys. Memang itu gaya kan emang paling pas ya buat para seme ataupun cowok yang ngelakuin tindakan sebagai seme, bisa bikin kayak bener-bener kena banget dan enak rasanya gitu. Makanya ketika gaya kayak gitu, gue dibikin bener-bener kewalahan dan agak sedikit jerit gitu ya. Ya udah, setelah beberapa saat kayak gitu, mungkin dia juga kayak keenakan ya. Gue pikir masih mau lama gitu guys. Ternyata dia kayak mengeluarkan ekspresi mau tumpah. Kayaknya nggak mungkin tumpah, dia dulu juga lama gitu kan. Tapi kok dia diem ya gitu. Oh mungkin dia narik napas supaya agak lama lagi nantinya. Ternyata ketika diem, dia pelan-pelan lepasin. Terus gue langsung nengok kan, udah. Buset, cepet banget ya. Doyan apa lagi gimana nih gitu dalam hati gue kan. Padahal gue belum tumpah, tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa bikin dia seneng, gue juga udah seneng gitu kan. Setelah kayak gitu dia langsung buru-buru ke kamar mandi tuh, bersih-bersih ya. Setelah dia kelar, gue pun juga sama. Ya udah, setelah kayak gitu kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi ya itu kejadian kedua guys. Setelah dulu pernah main itu yang gue sampai agak marah sama dia gitu loh. Rasanya itu ya enak sih jujur. Setelah kayak gitu kita ngerokok lagi, ngobrol lagi sambil nunggu hujan reda, dan si Kang Pijit pun gak ada pulang, mungkin dia lagi kemana gitu ya, nggak tahu. Yang jelas akhirnya malam hari itu dia buat gue seorang. Aduh. Oke guys, semoga kalian terhibur ya dengan video cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, plus nyalain tombol loncengnya. Thank you for watching and see you next time.